Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak jemaat Yudea Padang Luih yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka ibadah Kamis Putih, dan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 30. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau memperingati di mana Tuhan Yesus telah membasuh kaki para murid. Perbuatan kasih Tuhan Yesus kepada para murid-murid dan kami semua yang percaya kepadamu. Kami mohon Roh Kudus kiranya menerangi batin kami, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat mengikuti teladan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 30. Yang demikian bunyi firman-Nya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat introitus untuk hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 4.
Yang demikian bunyi firman-Nya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar, mengingat nama Tuhan, pemazmur teringat akan perbuatan-perbuatan ajaibnya, ya, pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, 10 tulah di Mesir, Laut Merah terbelah, tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh, batu karang yang memancarkan air, dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang lainnya ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Perbuatan-perbuatan Tuhan untuk menolong, menyelamatkan, dan memelihara umat-Nya menjadi bukti kasih Tuhan kepada umat-Nya dan menunjukkan karakter Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang. Ketika mengingat Tuhan, apa yang saudara ingat tentang Dia? Yang jadi bukti bahwa Tuhan peduli dan mengasihi saudara? Ya, doa yang dijawab, kesembuhan, kekuatan menanggung penderitaan, pertolongan Tuhan yang membawa terobosan di situasi kemustahilan, dalam pergumulan, penyediaan kebutuhan, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita juga dapat melihat kasih Tuhan melalui perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan pada malam terakhir sebelum Ia ditangkap. Ya, Yesus menginstruksikan murid-murid-Nya untuk mempersiapkan jamuan Paskah dengan menghubungi si Anu di kota. Dalam Markus 14 ayat 13 dan Lukas 12 ayat 10 diberikan keterangan lebih jelas tentang orang yang harus ditemui itu, yaitu seorang pria yang membawa kendi air, sehingga mereka langsung bisa mengenalinya. Ya, ini menunjukkan kemahatauan dan keilahian Yesus. Kemudian Yesus menyuruh untuk mengatakan kepada orang itu bahwa waktunya hampir tiba. Ya, ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kematiannya di kayu salib adalah dalam rencana Tuhan. Bahwa Ia tahu apa yang akan terjadi dan Ia berdaulat atas segala sesuatu yang akan terjadi, namun Ia rela menjalani penderitaan dan kematian dalam ketaatan, melakukan kehendak dan rencana Tuhan dengan waktu, cara yang Tuhan kehendaki. Dan pernyataan Yesus bahwa waktunya hampir tiba, ini juga menunjukkan bahwa hidup dan mati kita, panjang usia kita, sudah ditetapkan Tuhan. Jika belum saatnya untuk meninggal, maka seseorang akan dapat tetap hidup, diluputkan dari kematian, meskipun peluang untuk hidup nampaknya sangat kecil. Namun jika sudah saatnya untuk meninggal, maka kematian tidak akan dapat dihindari. Meskipun menurut kita peluang untuk hidup nampaknya sangat besar. Karena itu janganlah kita mengkhawatirkan akan kematian orang-orang yang kita kasihi ataupun larut dalam kematian orang yang kita cintai. Ya, jangan juga berandai-andai seandainya ini itu yang terjadi, tentu ia masih hidup. Sebab hidup mati seseorang ditentukan waktunya oleh Tuhan. Bila mana saatnya sudah tiba di dalam rencana Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Kemudian dalam bacaan Alkitab malam ini kita juga melihat kasih dan keadilan Tuhan. Mari kita lihat perbuatan kasih Tuhan. Ya, yang pertama, Tuhan Yesus makan malam bersama dengan ke-12 murid. Ya, acara makan bersama adalah sarana yang sangat baik untuk mempererat hubungan ikatan persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan. Untuk mengakrabkan, mengembangkan rasa kesatuan di antara orang-orang. Ya, menjelang kepergiannya meninggalkan dunia,
Yesus makan malam dengan para murid, akrab dan penuh rasa persaudaraan. Dan melalui makan malam bersama dengan para murid, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi murid-muridnya. Begitu juga sebaliknya, para murid pun sangat mengasihi Yesus. Dan dalam makan malam ini Yesus memberikan nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan terakhirnya. Yang kedua, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, saat percakapan di acara makan malam ini, setelah Yesus menyampaikan kepada murid-murid tentang derita yang harus ditanggungnya dalam rangka menggenapi maksud kerajaan Allah, murid-murid lalu bertengkar mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka di dalam kerajaan Allah. Ya, ini tidak ditulis dalam Injil Matius, tapi ditulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30 dan Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Dan di sini Yesus mengajarkan yang terbesar hendaklah menjadi sebagai pelayan untuk melayani orang-orang yang di bawahinya. Ia lalu melepas jubahnya, mengambil kain dan mengikatkannya pada pinggangnya, menuangkan air ke dalam baskom, lalu membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Kemudian menyeka kaki mereka dengan lap yang diikat di pinggangnya. Saudara-saudara, Ia yang adalah guru Tuhan yang terbesar di antara mereka memberikan teladan, motivasi benar yang harus dimiliki, dan sikap yang seharusnya dilakukan orang yang memiliki kedudukan tinggi atau besar. Ya, kebesaran hendaklah jangan dilandasi motivasi egois demi mendapatkan fasilitas kenyamanan, supaya bisa dilayani, dihormati, dipuji, mendapatkan popularitas, tapi hendaklah dilandasi motivasi untuk memperbesar kapasitas untuk bisa mengabdikan diri, melayani semakin banyak orang. Ya, kebesaran jangan dipakai untuk kesombongan diri, supaya bisa berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Tapi hendaklah dipakai untuk bisa melayani orang-orang lain dengan kerendahan hati dan untuk menegakkan keadilan. Saudara-saudara, Yesus telah memberikan teladan yang sempurna. Dia yang adalah anak Allah yang maha tinggi, pencipta alam semesta, telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia ciptaannya, mengambil wujud darah dan daging seperti manusia, menghamba, melayani manusia dengan kasih dan kerendahan hati, rela menderita dan mati menjadi korban persembahan tebusan yang sempurna atas dosa seluruh umat manusia. Dan ini Ia lakukan karena kasih-Nya kepada umat manusia, agar kita tidak binasa oleh dosa kita, tapi supaya kita beroleh selamat lewat pengampunan dan penebusannya. Saudara-saudara, kiranya ini menjadi peringatan bagi kita, bagi yang menduduki kedudukan yang tinggi, ya, kebesaran itu adalah sarana untuk memperbesar kapasitas untuk bisa melayani dengan kerendahan hati. Motivasi mendapatkan kedudukan yang dilandasi ambisi mencari kebesaran diri bisa membuat orang menghalalkan segala cara untuk meraih kedudukan. Sedangkan motivasi yang dilandasi keinginan melayani akan membuat seseorang tenang dan pasrah diri karena melihat kesempatan mengabdi kepada Tuhan dengan melayani dalam kedudukan apa saja, dan akan mendorong orang itu untuk taat mengikuti prosedur yang benar, menggunakan cara-cara yang halal untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi. Dan ini juga mengingatkan kita untuk tidak menggunakan kedudukan yang lebih tinggi atau besar di tengah keluarga
di rumah, di gereja, di tempat kerja, di masyarakat untuk kesombongan diri atau untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, bersikap seperti diktator atau otoriter terhadap orang lain, tapi untuk justru untuk dapat menyatakan kasih Tuhan yang sedemikian besar dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang lebih kecil atau lebih lemah dan mengusahakan keadilan bagi semua. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberitahu tentang seorang murid yang akan mengkhianati dia. Ya, pada saat makan, seorang kepala keluarga atau pemimpin biasanya menyampaikan informasi atau wejangan penting dengan terbuka dalam suasana keakraban yang penuh dengan kehangatan. Dan Tuhan Yesus berkata tentang seseorang di antara murid yang akan mengkhianati dia. Ini sekali lagi menunjukkan kemahatauan dan keilahian Yesus. Ya, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengetahui segala niatan, rencana yang ada dalam hati kita yang tersembunyi dari orang lain, namun tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Apakah saudara merasa aman dalam melakukan suatu dosa? Karena tidak ada orang yang mengetahui hal itu, karena belum kepergok. Ingat bahwa sekalipun tidak ada manusia yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Namun di sini kita juga melihat kasih sayang Tuhan Yesus. Ia menyampaikan tentang rencana pengkhianatan salah seorang murid, tidak dengan cara yang akan mempermalukan atau menyudutkan murid tersebut, yaitu Yudas Iskariot. Tindakan Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana menegur atau menyampaikan sesuatu yang salah atau keliru secara terbuka dan transparan, tidak menyembunyikannya, dan menyampaikannya tanpa melukai hati orang yang sedang ditegur. Dan di sini murid-murid saling memandang satu sama lain sambil berkata, "Bukan aku ya Tuhan?" Yudas juga pura-pura bertanya, "Bukan aku ya Guru?" Padahal ia sudah diam-diam bersekongkol dengan para imam untuk menyerahkan Yesus kepada mereka sebelum mereka masuk ke Yerusalem. Ya, setelah peristiwa di Betania di mana ada seorang perempuan yang menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal ke atas tubuh Yesus. Kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16, Markus 14 ayat 10 dan Lukas 22 ayat 2 sampai 6. Dan perhatikan, Yudas memanggil Yesus dengan sebutan guru, sementara murid-murid yang lainnya memanggil Yesus Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yudas tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sebagaimana diakui Yesus secara terbuka di kalangan internal murid-muridnya. Ya, sebenarnya pernyataan Yesus ini merupakan peringatan bagi Yudas dan masih memberi kesempatan bagi Yudas untuk bertobat. Namun Yudas justru menepisnya, bahkan pura-pura bertanya, "Bukan aku ya Guru?" untuk mengalihkan tuduhan darinya. Ya, Yesus menandai orang yang akan mengkhianatinya dengan memberikan roti yang telah dicelup ke dalam mangkoknya kepada orang itu. Markus 14 ayat 20. Dan dalam Yohanes 13 ayat 18 sampai 19, ya, Yesus mengatakan, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia." Ya. Setelah itu Yudas semakin kuat untuk melakukan aksi jahatnya.
dan segera meninggalkan meja makan untuk pergi ke para imam untuk menyerahkan Yesus. Karena Yudas bendahara, murid-murid yang lainnya mengira Yesus menyuruh dia mengambil sesuatu atau membeli sesuatu untuk perayaan Paskah. Nah, saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa tindakan pengkhianatan Yudas adalah pekerjaan Tuhan, tetapi karena Tuhan membalik pengkhianatan Yudas yang digerakkan oleh iblis, oleh ketidaktahuan iblis, itu sedemikian rupa untuk mencapai tujuan Tuhan yang justru mendatangkan kebaikan dan keselamatan untuk umat manusia. Saudara-saudara, sangat disayangkan apa yang dilakukan Yudas. Dia yang telah menerima banyak keistimewaan dibandingkan banyak orang lain, dia terpilih jadi murid Yesus, dapat kesempatan bergaul karib dengan Yesus, mendengar ajaran Yesus secara langsung, melihat mujizat-mujizatnya secara langsung. Ya, semuanya ini seharusnya membuat ia percaya kepada Yesus. Tapi ia bukan saja tidak percaya, dia bahkan mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, di sini juga kita belajar adalah berbahaya untuk memungkiri dosa dari hadapan Tuhan. Jika kita terus menyangkali dosa dengan penuh kesadaran, meskipun sudah diingatkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan kita jatuh semakin dalam di dalam dosa kita, seperti dinyatakan dalam Roma 1 ayat 28 sampai 29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudara-saudara, jika Roh Kudus memperingatkan kita akan suatu dosa yang tersembunyi lewat firman yang kita dengar atau baca, atau lewat nurani kita, atau lewat orang yang Tuhan utus untuk menegur kita secara terbuka, janganlah kita mengeraskan hati terhadap teguran Roh Kudus dan segeralah bertobat. Segeralah bersihkan hati dan pikiran dari niatan buruk tersebut. Karena kalau tidak, iblis akan segera merasuki kita untuk mewujudkan niatan jahat itu ke dalam tindakan. Saudara-saudara, peristiwa ini menunjukkan kasih Yesus kepada Yudas, karena sekalipun Yesus tahu Yudas mengkhianatinya, tetapi ia mau membasuh kaki Yudas dan memberi kesempatan kepada Yudas untuk mendekat kepadanya dengan memperkenankannya duduk persis di sebelahnya di meja dan memberi kesempatan bagi Yudas untuk bertobat dengan menegurnya secara terbuka. Hati Yesus pun penuh haru atau kesedihan ketika mengatakan ini, yang menunjukkan betapa ia sebenarnya sangat mengasihi Yudas yang ia tahu akan mengkhianatinya. Saudara-saudara, kalau saudara pernah dikhianati orang yang sangat dekat dengan saudara dan yang saudara kasihi, apakah itu anggota keluarga, sahabat, atau orang yang selama ini sangat dipercaya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun pernah dikhianati. Dan karena itu, ia mengerti akan luka hati yang saudara rasakan dan bisa menolong saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Dan dalam Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara, jika saudara yang dicobai iblis untuk punya niatan jahat, mengkhianati orang lain, datanglah kepada Tuhan Yesus, Imam besar kita, yang dapat memberi kekuatan dan kesanggupan untuk menolak dan dengan kuasa namanya mengusir kecenderungan-kecenderungan jahat dalam pikiran, perasaan kita. Kita ingat firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan sebaliknya, jika kita pernah berdosa dan mengecewakan orang yang sangat dekat kepada kita, yang sebenarnya sangat kita kasihi, namun oleh kelemahan kita telah mengkhianatinya, datanglah kepada Tuhan Yesus dan akuilah dosa saudara kepadanya. Ia dengan setia akan menyambut saudara untuk mengampuni dan menebus dosa saudara, menyucikan saudara, membersihkan nurani saudara, dan memberi saudara kesempatan untuk hidup benar, dan memulihkan hubungan saudara dengan orang yang pernah saudara hianati itu. Ya, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam makan malam itu, Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan menuangkan anggur ke dalam cawan serta membagikannya. Dalam acara makan malam ini, ya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu membagikan pecahannya ke murid-muridnya untuk dimakan, dan mengatakan bahwa roti itu adalah lambang tubuhnya yang akan dipecah-pecah bagi mereka. Kita tahu sekarang bahwa itu adalah tubuhnya yang hancur karena ia menanggung derita siksaan keji buat menanggung hukuman atas dosa umat manusia, menggantikan kita yang seharusnya dihukum oleh dosa yang kita perbuat. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya ke murid-muridnya untuk diminum, dan mengatakan bahwa minuman anggur itu adalah lambang darahnya, darah perjanjian yang akan ditumpahkan bagi pengampunan dosa umat manusia. Ya, secara tidak langsung ia mengatakan bahwa ini juga adalah makan malam yang terakhir di bumi dengan mereka sebelum ia meninggalkan mereka oleh kematiannya. Dan ia akan menikmati jamuan dengan mereka saat mereka telah berada bersamanya di kerajaan Bapa, yakni di sorga. Saudara-saudara, tindakan Yesus ini menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar bagi kita, orang berdosa, sehingga ia rela menjadi korban penebusan dosa, rela menanggung hina dan siksaan keji hingga mati bagi kita, supaya kita dapat diluputkan dari penghukuman dosa dan beroleh hidup kekal bersamanya di surga. Ini menunjukkan keadilan Tuhan yang harus menghukum manusia yang berdosa, tapi sekaligus menunjukkan kasih Tuhan yang rela berkorban menderita hingga mati untuk menyediakan sarana keselamatan, pengampunan, dan penebusan dosa umat manusia. Kita lihat di sini kasih dan keadilan Tuhan berjalan seiring. Dan ini juga menunjukkan kita betapa besar kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa.
Ia mau orang-orang berdosa bertobat supaya mereka tidak binasa tapi selamat. Dan Tuhan menginginkan kita yang telah menerima anugerah pengampunan dan penebusan dosa darinya, supaya kita juga berbelas kasihan kepada orang lain yang telah berdosa kepada kita, yang telah bersalah mengecewakan kita, menyakiti kita, mengkhianati kita. Ya, supaya kita tidak mengharapkan balasan penghukuman yang setimpal atas dosa-dosa mereka, tapi mengampuni dan mendoakan mereka supaya mereka insaf dan bertobat, sehingga mereka pun akan diampuni dan diperbaharui hidupnya menjadi orang benar yang baik. Dan melalui perbuatan atau tindakan ini, Tuhan Yesus hendak menekankan tentang pengampunan dosa. Ya, menarik untuk kita perhatikan bahwa perbuatan tindakan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah ia menyampaikan tentang murid yang akan menyerahkan atau mengkhianati dia. Ya, secara tidak langsung Tuhan Yesus berbicara kepada Yudas dan para murid bahwa ia mengampuni dosa mereka. Saudara-saudara, makan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya ini tentu menjadi kenangan yang sangat indah bagi murid-muridnya, di mana mereka mengenang perbuatan Tuhan Yesus yang menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar kepada mereka. Saudara-saudara, mari kita mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam keluarga kita, di gereja, di masyarakat, ya, atas bangsa kita, supaya kita tetap sadar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan sayang kepada kita, termasuk dalam masa pandemi ini. Ya, mungkin saudara telah kehilangan pekerjaan, bahkan telah kehilangan orang yang saudara sangat kasihi oleh virus COVID-19. Namun mari kita lihat bagaimana perbuatan Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk bisa bertahan hidup, memberikan kita kekuatan untuk tetap menjalani kehidupan. Meskipun penghasilan berkurang, tapi kita masih bisa menikmati hidup dengan cara yang sederhana. Dan kita masih bisa tertawa, ya, di tengah kesulitan kita. Dan kita masih bisa memberi dukungan, semangat kepada orang lain. Dan kita masih bisa berbagi dengan orang lain. Bukankah ini ajaib? Dan renungan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai orang yang bisa jatuh ke dalam dosa pengkhianatan ataupun jadi korban pengkhianatan. Baik itu oleh suami, istri, anak, saudara kandung di keluarga, atau oleh saudara seiman, atau rekan sepelayanan di gereja, atau oleh sahabat, ya, rekan kerja atau mitra usaha, ataupun oknum di masyarakat. Ini menyadarkan bahwa di antara kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kemungkinan untuk melakukan pengkhianatan atau dosa kejahatan lainnya. Kesadaran ini hendaknya mendorong kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur, dan sangat penting bagaimana kita bisa saling mengampuni. Dalam ibadah Kamis Putih di rumah kita masing-masing pada malam hari ini, di mana kita melakukan pelayanan pembasuhan kaki, saling membasuh kaki setiap anggota keluarga kita. Ini adalah saat yang sangat penting bagi kita untuk minta maaf dan memberikan maaf satu terhadap yang lain. Ya, untuk saling merendahkan diri di dalam kasih. Dan ini saat yang baik untuk memperbaharui komitmen untuk mengasihi dengan setia dan untuk melayani satu sama lain dengan kasih, dengan ketulusan, dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Ibadah Kamis Putih juga merupakan ibadah persiapan kita untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang kita lakukan untuk mengingat perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya, di mana keadilan dan kasih Allah berpadu
Ya, upah dosa adalah maut, setiap dosa harus dihukum. Melalui peristiwa salib, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sedemikian besar kepada kita dan keadilan-Nya untuk menunjukkan ya betapa Tuhan menghendaki kita untuk hidup benar di dalam kekudusan. Ya, karena Ia adalah Allah yang maha suci dan Ia harus menghukum dosa. Namun Ia ingin agar kita semua tidak ada yang binasa, tetapi beroleh persekutuan yang kekal dengannya, baik di bumi maupun di surga kelak. Mari kita menyiapkan batin dan seluruh tubuh kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Saat teduh bagi kita.